di pertemuan hari ini. Alhamdulillah, hal menarik sekali memang membahas tentang siapa puasa punya hari raya. Dan tentunya sekarang sudah masuk di sesi diskusi dan penanggapan tentang temanya. Sekarang ya seperti biasa saya dulu untuk menanggapi tema pada hari ini. Yang pertama ketika saya mendengar temanya, judulnya siapa puasa punya hari raya. Itu Suaranya kecil, Mas. suaranya kecil. Nggih. Nah, Apa memang laptop saya? sudah sebesar suaranya? Nggak dengar. Yang lain, coba yang lain. Iya, sudah terdengar. Jadi tadi ketika mendengar tema siapa puasa punya hari raya, itu saya terngiang di sini. Pertama yaitu tujuan dari puasa itu sendiri, mencari. Kemudian tentunya ketika melihat tujuan dan ketika kita mengkaji tujuan, yaitu di surat Al-Baqarah ayat 183 itu yang sepaket sampai 188 yang pernah kita bahas, di mana tujuan puasa itu ya taskurun kemudian yarsudun, yaitu jadi orang yang bertakwa, kemudian orang yang bersyukur, kemudian jadi orang yang sadar akan petunjuk Allah. Nah itu nanti dapat dalam artian apa? Ya Idul Fitri sungguhan itu nanti. Ya bagaimana kemudian dengan orang-orang yang umum lain sebagainya? Ya mereka ikut Idul Fitri secara umum. Ya. Nah kemudian setelah itu saya dalami lagi, saya melihat sejarah. Saya mencoba untuk menggali tentang sejarah Idul Fitri itu seperti apa. Idul Fitri terjadi itu karena di awal bulan puasa atau perintah Ramadan dulu. Perintah puasa di bulan Ramadan, yaitu di tahun kedua Hijriah. Pada saat selesainya Perang Badar. Nah, karena di situ Perang Badar, itu adalah bertepatan awal perintah puasa dan Ramadan. Pas Idul Fitri terjadi, Idul Fitri ada, itu Ramadan selesai puasa, Perang Badarnya selesai. Jadi makanya kok dinamakan kemenangan itu. Kenapa kok dinamakan kemenangan? Yaitu asal-usulnya. Sehingga kita namakan Idul Fitri itu hari kemenangan. Ya karena memang dulunya itu Perang Badar selesai kita menang, umat muslim menang. Sama juga puasa di awal perintah puasa di Ramadan, pada saat itu benar-benar sudah selesai. Dalam artian ya kita kayak sekarang ini, Ramadan 30 hari selesai. Maka dari itu dinamakan hari kemenangan. Nah, di situ setelah itu saya tertarik mendalami tentang kata Idul Fitri itu apa. Idul Fitri kan dari kata id dan fitrah, gitu kan. Dan sebelum ke situ, ternyata ada kata lagi di Indonesia itu dinamakan Lebaran. Nah, Lebaran itu apa maksudnya? Ternyata di situ ada kata yang dimana itu benar-benar kalau kita memang benar-benar ingin berfitri, kata itu akan sangat mengena di hati kita. Lebaran itu dari kata lebar, ada tambahan an. Maknanya lebar itu adalah melapangkan dada, lapang dada. Nah, sehingga ketika kita maksudkan lebaran itu setelah hari raya inilah adalah lebaran, yaitu ketika orang itu lebaran, yaitu hatinya itu bisa lapang. Maka dari itu, kenapa kok ada tradisi di mana kita itu menyediakan banyak makanan yang enak, ya. Kemudian silaturahmi, kita meskipun ketemu yang biasanya tidak enak, jadi alhamdulillah kita maaf-maafan. Meskipun ketemu yang biasanya gimana gitu ya, kita maaf-maafan. Karena di situ itu tadi lebaran, berlapang dada, hari orang-orang yang melapangkan dada. Kemudian kita beri kadang surprise bagi anak-anak ya, supaya senang di hari itu. Supaya untuk jadikan sebuah perayaan di mana untuk merayakan itu tadi selesainya puasa 30 hari. Dan tentunya
hasil proses untuk itu tadi, perubahan diri kita jadi orang yang lebih baik. Ya, itu Idul Fitri. Dikatakan lebaran. Ada juga itu bahasa Jawa itu dikatakan itu lebur. Maknanya apa itu? Leburan, leburan. Katanya dari kata lebur, kemudian tak ada tambahan. Itu dari kata bahasa Jawa. Itu ternyata maknanya itu menyatukan. Jadi ketika masuk lebaran, ya kita kalau bisa dalam rangka menyatukan diri maksudnya apa? Bersatu, tidak ada perceraian, tidak ada saling bertengkar, tidak ada saling cekcok, tidak ada saling hantam-hantaman, tidak ada saling serang-serangan. Jadi kita bersatu dalam artian di golongan ini saling maaf-maafan, silaturahmi, tidak ada permusuhan lagi kayak hari-hari yang normal-normal saja itu. Nah, jadi itu dari kata lebaran dan keleburan. Kemudian dari kata Idul Fitri sendiri, kata id itu kan dari kata ada, itu maknanya kembali. Nah, ini kata fitroh ini, fator kan dari kata fator. Ini menarik ini, waktu perlu saya bahas itu kenapa. Orang-orang pada umumnya memang mengatakan maknanya itu suci. Tapi ada tapinya. Di sini saya bukan bermaksud untuk menyalahkan kata atau makna itu dianggap suci atau enggak. Karena mungkin mereka menganggap suci itu diambil dari makna kembali seperti bayi. Itu yang dinamakan suci. Karena bayi itu masih suci. Mungkin dari situ mengambilnya. Tapi kalau kita lihat di kamus Al-Munawwir umpamanya, kata fatoro dari kata fitro dari kata fatoro itu enggak ada kata suci. Enggak ada. Maknanya kata suci enggak ada. Fatoro itu maknanya tapi itu berbuka, ada. Berbuka memang. Maka dari itu selain kata itu dimaknai berbuka. Karena memang pada saat ada yaitu waktunya berbuka. Dalam artian kemenangan dulu. Saat dulu itu sudah selesai, perangnya menang, Ramadannya selesai, puasanya selesai, kemudian kita berbuka. Harinya orang-orang berbuka. Setelah 30 hari kita saum dan menahan diri, menahan nafsu dan lain sebagainya. Kemudian yang lebih menarik lagi itu Fatoro itu kalau di polanya Al-Fitro itu maknanya sifat pembawaan. Maknanya itu sifat pembawaan. Dalam artian yang ada sejak lahir. Nah itu maksudnya apa kalau kita katakan Idul Fitri itu maksudnya apa? Kalau maknanya itu tadi sifat pembawaan. Maknanya itu Idul Fitri itu kan kembali. Yaitu kembali kepada fitrah kita sebagai manusia, yaitu untuk mau hidup mengabdi betul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita sebelum ditiupkan di ruh, jadi ruh ya di surat Yasin itu jelaskan sebelum keadaan kita itu jadi manusia, ditiupkan ruh itu di janin, kita itu berjanji sama Allah bahwasanya la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, dan kemudian kita inginnya mengabdi sama Allah. Maka dari itu di sini itu fitrah kita sebagai manusia. Nah itu kenapa kok dikatakan Idul Fitri bukan pakai kata apa? Kalau suci itu pakainya kata toharo. Kayak di surat Mudatsir itu kan ya ayyuhal mudatsir kum fa'angdir warabaka fakabir wasiyabaka fatohir, itu suci. Mensucikan atau membersihkan pakaian itu istilahnya. Nanti kita bisa bahas mendalam lagi itu maksudnya apa, membersihkan. Tapi itu pakainya kata fatoro. Maka dari itu kalau kita lihat dari kamusnya ya, kalau kita lihat maknanya ya di situ itu salah satu tentu fatoro maknanya banyak. Maknanya bisa nanti membelah, kemudian merobek, menciptakan. Jadi bedanya fatoro, kemudian ja'ala, kemudian kholako itu apa, pun bisa seperti itu pembahasannya. Tapi di sini fokusnya di kata ketika diambil dari pola kata al-fatru. Al-fitro gitu. Itu makna sifat pembawaan. Jadi ketika dikatakan Idul Fitri di benak kita terdapat atau terlintas yaitu kembalinya kita kepada fitrah diri kita, yaitu inginnya ngabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inginnya betul-betul hanya mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi kembali kita kepada fitrah kita. Jadi ada pembahasan gini kadang itu ketika saya dulu itu. Kan enak orang-orang yang berbuat jahat, orang-orang yang berbuat maksiat, orang-orang yang berbuat lain sebagainya, yang dosanya besar, hanya karena Idul Fitri bayar zakat 2,5 on, ya dia sudah fitrah kembali suci lagi. Tanpa adanya dia minta maaf kepada orang itu, pemain korupsi banyak sekali, tuang rakyat, seharusnya dia minta maaf dan harusnya mengembalikan dan sebagainya. Tapi hanya karena fitrah dia dianggap suci. Loh kok bisa? Itu kan agak bermasalah nanti. Tapi itu kan ada yang pernah rombongan apa pembahasan kayak gitu. Saya kira ya kalau itu yang dimanakan fitrah itu suci. Maka dari itu ada yang membahas fitrah ya sebetulnya itu bukan suci. Kalau suci itu toharo itu tadi. Fitrah itu sifat pembawaan. Dalam artian fitrah manusia. Fitrahnya manusia yaitu untuk jadi hamba Allah, untuk mengabdi kepada Allah. Kembali untuk jadi hamba Allah yang benar-benar inginnya ngabdi kepada Allah. Itu katakan Idul Fitri. Sehingga itu dikatakan hari kemenangan, ya menang betul. Kita inginnya, kita awalnya yang amburadul ke sana kemari, yang di situ kemudian kita kembali kepada Allah untuk menyerahkan diri ini dalam artian mengabdi betul sama Allah. Ya, menang betul kita. Nah, itu dari kata apa namanya pendalaman makna Idul Fitri yang setelah ini setelah saya analisa. Tentunya kata fatrah itu banyak maknanya tentunya. Yang jelas itu hanya sedikit yang saya bicarakan. Kalau dibahas betul ya saya yang jadi pemateri. Bisa-bisa saya jadi pemateri. Lebih waktu dari pematerinya. Jadi itu tadi yang bisa saya tanggapi dari siapa puasa punya hari raya. Jadi siapa orang berpuasa tadi ketika orang itu mencapai tujuan puasa jadi akan mencapai kemenangan, yaitu kembalinya dia jadi diri fitrah, jadi fitrahnya itu. Nah, kurang lebihnya saya mohon maaf, itu yang bisa saya sampaikan untuk menanggapi. Tentunya Idul Fitri itu seperti apa, karena mau bagaimanapun semarak ya. Makna Idul Fitri itu, yaitu tadi kembali suci, kayak bayi kita akhirnya. Ya, enggak apa-apa karena sudah seperti itu makna pada umumnya ya, karena mungkin diambil dari makna itu tadi ya. Tapi ada makna yang seperti ini jangan diabaikan. Jadi silakan diperbandingkan kan. Kalau ilmu perbandingan kan seperti itu. Bukan dalam rangka menyalahkan bukan, tapi dalam rangka melakukan perbandingan. Silakan yang mendengar dan melihat itu menilai. Tahulah oh ternyata ini ya seperti ini maknanya. Oh ya seperti ini silakan nilai sendiri. Karena yang merubah ya Allah. Kita hanya balingul mubin menyampaikan. Masalah salah benarnya ya benar dari penyampainya sendiri yang salah dari penyampainya sendiri, yang benar dari ya Allahnya tentunya. Ya sekian dari saya, yang itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang benar dari Allah, yang salah dari diri saya sendiri.